Saya masih nunggu teman saya yang 2 di atas. Jam 12-an saya baru turun. Nah, pas turun itu di pos 4 saya masih ngeliat Kak Sela. Dia lagi dibopong ke bawah. Saya masih mikir lagi, ini kenapa Kak Sela masih dibopong? Dan sosok yang hitam besar itu ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa bulan lalu. Tapi sebelum saya menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis ini, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja saya panggil narasumber kita. Kali ini saya memanggil dengan cara pemanggil hujan, pawang hujan nih. Narasumber, datanglah. Dengan kekuatan datang bulan, datanglah. Maaf, Anda siapa? Saya asistennya tamu abang. Oh, asistennya? Iya. Saya nggak manggil situ. Saya manggil narasumbernya. Capek gue. Salah mulu. Oke, kita langsung aja ya. Langsung pergiin dari sini jauh-jauh. Datang bulan, pergilah. Nah, ini dia benar. Aduh, saya putar lagi. Taruh dulu ya. Singing bowl, kamu situ dulu. Kak Lili, kita bertemu lagi. Kak Lili, aduh, Kak Lili. Bertemu Bang Ali kembali. Dari Bandung nih. Iya. Kak Lili ini ceritanya dari Bandung Kak ya? Tadi itu baru dari Bandung, langsung ke sini. Wede, spesial banget nih kayaknya. Untuk Jejak Oke, Backpacker. Kak Lili, kita langsung aja kayaknya kita mau mengupas tentang si pelaku, bukan pelaku trip, siapa? Si Bella ya. Si Bella ini adalah peserta dari trip abal-abal yang waktu tahun 2021 ke 2022. Iya. Nah, jadi di situ si Bella ini mengalami yang katanya hipotermia. Tapi hipotermia dari atas sampai bawah, bahkan sampai rumah dia masih kayak gitu. Nah, di sini bakal kita ungkap dia ini hipotermia sungguhan atau benar. Tapi menurut saya sih bukan ya, seharusnya hipotermia itu kalau sudah ditangani sudah normal lagi. Sudah kembali sih. Oke, Kak Lili, sedikit aja kisi-kisinya Kak, ceritain. Ya. Menurut orang-orang sih katanya Bella ini kan kena hipotermia dari atas dibawa ke bawah, tapi saya lihat itu tidak hipotermia karena kalau setahu saya hipotermia itu kalau udah sadar dia tidak, ya sudah udah sembuh gitu kan, setahu saya. Tapi kalau salah ya mohon maaf. Tapi ini tuh kayak ada sesuatu sih yang mengganggu gitu, Janggal ya. Yang janggal sih. Saya merasakan itu. Siap. Disimpan dulu ceritanya Kak. Kita lanjut nanti ya. Tapi sebelum Acoy Lili menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya di Gunung Rinjani, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Lili, kembali lagi bersama Kak Lili. Nah, Kak Lili ini adalah salah satu peserta open trip yang pada akhir tahun 2021 lalu sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, khususnya di dunia petualangan, dunia pendakian. Dan di situ juga ada seorang yang bernama
sebut aja dia Sela. Iya, Gitu. korban. Jadi si Sela ini adalah korban open trip juga sama dengan Kak Lili. Jadi di situ Kak Lili, si Sela ini mengalami hipotermia, tapi di balik itu semua ada hal-hal mistis. Ya, Kak Lili bisa diceritakan Kak Lili. Langsung aja mungkin Kak ya. Oke. Sebelumnya ceritanya itu kita mulai dari awal aja. Rencana pendakian ke Rinjani, saya dan teman-teman saya itu sebenarnya tidak ada rencana untuk ikut trip. Terus akhirnya kita, ya sudahlah karena males, jadi kita ikut open trip aja. Open trip ini sebenarnya dari awal sudah tidak bagus. Maksudnya sudah ada tanda-tanda nih tidak akan berjalan lancar gitu kan. Kita ikut open trip, semuanya schedule apapun itu sudah kacau. Tapi kita tetap ikut nih karena sudah bayar kan. Nah, saya dan teman-teman saya, sebenarnya saya itu juga bawa tim berempat sama teman-teman saya. Kita untuk pergi ke Rinjani. Di awal sih kita happy ya, karena kan kita mau pergi ke Rinjani nih. Tapi di tengah perjalanan, saya dan teman-teman saya itu moodnya sudah mulai kacau ketika ada penghuni lokal berusaha untuk mengacaukan mood kita. Gitu. Jadi memang waktu itu tuh sebenarnya dari awal kan cuaca udah nggak bagus. Desember, nggak ada Desember itu untuk pergi ke gunung tuh sebenarnya tidak disarankan banget kan, karena kan cuaca juga nggak bagus, terus hujan terus gitu kan. Kita tetap naik gunung, kita trekking dari bawah itu cuaca udah berkabut. Sebenarnya sih kalau untuk naik Rinjani berkabut itu enak sih ya, nggak terlalu panas kan, syahdu, adem gitu kan. Nah, tapi pas dari pos 3 menuju ke pos 4 itu sudah mulai gerimis. Di pos 4 kita istirahat, itu sudah habis asar. Habis asar kita istirahat di pos 4, terus kita melanjutkan perjalanan untuk menuju Palawangan. Nah, dari situlah semua kisah ini dimulai. Jadi jadi kita dari pos 4 itu kan sudah mulai gerimis dan sudah mulai agak gelap. Di Lombok itu jam 7 tuh belum gelap sih, masih terang. Masih terang. Nah, kita dari situ itu sebenarnya saya sudah merasa nih dari bawah itu diikutin sosok seperti perempuan. Dia pakai baju emas, bukan emas sih, krem ya. Saya nggak bisa membedakan antara emas dan krem, pokoknya krem gitu di sebelah kiri saya, dan ada sosok hitam besar itu sebelah kanan saya. Saya udah ngerasa, karena saya pikir di semua gunung pasti adalah seperti itu kan, yang apa tuh namanya, penduduk lokal sih, saya biasanya menyebutnya penduduk lokal itu selalu ada gitu kan. Nah, menjelang maghrib saya udah bilang sama teman-teman saya udah briefing ke teman-teman saya, dimanapun kita naik gunung, kalau maghrib usahakan kita berhenti, gitu kan. Nah, tapi saat itu kondisinya tidak memungkinkan kita untuk berhenti, jadi kita terus melanjutkan perjalanan walaupun gerimis-gerimis. Nah, tapi saya aneh, itu kenapa masih ngikutin aja, tidak ada pesan atau apapun yang tersampaikan, tapi saya merasa aneh kenapa dia terus mengikuti. Nah, habis maghrib kan udah mulai gelap nih. Di tanjakan penyesalan itu ada pohon tumbang yang menghalangi jalur. Biasa kan selalu ada kayak pohon-pohon tumbang gitu. Sebelum itu teman saya, dia kan trek gitu kan di depan saya paling terakhir karena kan saya paling lambat ya. Dia mundur nih, trek mundur. Saya pikir, oh ini anak pasti lihat sesuatu, karena saya juga ngelihat ada di situ gitu kan. Mungkin dia baru melihatnya saat itu. Nah, dia melihat, dia mundur, moodnya dia jelek. Namanya naik gunung, kalau udah satu tim moodnya jelek satu, pasti kita semua akan kebawa. Pengalaman saya sih seperti itu kan. Nah, dia naik, dia mundur lagi, terus saya tahu nih, tapi saya nggak nanya, karena kalau semakin ditanya bakal emosi dan akan ketakutan kan dianya. Ya udah, kita jalan terus kita akhirnya melewati pohon tumbang itu. Di balik pohon tumbang itu kita duduk. Saya bilang ke tim saya bahwa kita mendingan makan aja dulu di sini supaya nanti kita nyampe sana tinggal buka tenda dan istirahat gitu kan. Bukan buka tenda, mohon maaf, kayak tinggal bongkar-bongkar barang dan istirahat. Pas dia makan di situ, dia masih melihat mungkin sosok itu.
kalau saya sih masih ada, itu susu masih ngikutin. Tapi teman saya ini karena sudah moodnya udah jelek, dia makan pun udah nggak mau. Makan sudah nggak mau, terus pokoknya saya paksa makan sudah nggak mau, karena kan kita kan naik gunung kan perlu makan ya. Dia nggak mau saya paksa makan, saya tanya kenapa lu nggak mau makan gitu kan, kenapa ini kan kita naik gunung, kenapa nggak mau makan? Dia nggak mau cerita, tapi saya tahu nih ini pasti karena melihat penghuni lokal itu yang mohon maaf perempuan itu agak di atas, dia masih ada. Terus yang hitam itu ada di sebelah teman saya sebenarnya. Saya merinding. Itu ada di sebelah teman saya. Saya paksa dia makan tetap. Lu harus makan, karena kalau nggak makan nanti kalau ada apa-apa kita semua akan repot. Dia tetap nggak mau makan, dia maksain makan kayak cuman sesuap 2 suap karena saya paksa, saya suap kan. Nah dari situ ini sosok kita masih ada di situ, yang perempuan mohon maaf itu udah nggak ada. Terus habis kita makan, kita lanjutkan perjalanan kan. Nah dari situ mood kita nggak bagus banget. Dia emosi, saya juga emosi. Jadi kayak kepancing, kayak suasananya udah nggak enak banget lah. Kita ribut, kita bertengkar, di dalam tenda pun kita bertengkar. Terus saya pun sampai menangis karena nahan emosi atas pertengkaran kita ini kan. Walau akhirnya kita minta maaf dan berpelukan, tapi tetap aja emosi di dalam hati itu masih ada. Saya sih nggak tahu kenapa segitu emosinya. Mungkin karena pertama capek, karena kedua pengaruh dari open tripnya sih belum begitu berasa. Kayaknya pengaruh, aduh saya merinding, pengaruh dari penghuni lokalnya itu. Malam pertama kita berjalan lancar. Kita tidur seperti biasa karena kecapean banget dan kehujanan. Hari berikutnya, paginya ternyata masih ada nih kegondokan di dalam hati. Mungkin memang bener ya kata orang, kalau kita naik gunung hati kita harus tulus. Nggak boleh sebel, nggak boleh marah, karena kalau ini penghuni lokalnya akan merasakan nih. Nah, di hari kedua benar terjadi ada kerisuhan di dalam trip itu. Ada kejadian salah satu tim rombongan kita, namanya Kak Sela sebut aja, dia mengalami hipotermia. Dari atas dia sebenarnya hari itu tuh menurut saya tidak bagus untuk memaksakan naik, karena kita itu kan mulai dari bawah aja udah siang nih, nyampenya tuh pada jam 10 malam kurang lebih, ada yang sore, tapi rata-rata itu di atas jam habis maghrib lah, di atas jam 7 malam. Kalau paginya harus memaksakan untuk summit kan tenaga kan pasti ini kan, karena kan dari awal memang tripnya mohon maaf kurang membahagiakan. Tidak recommended, tidak katanya. Terus abis itu benar Kak Sela hipotermia, diangkat dari sama teman-teman dari atas, dibawa ke tenda. Setahu saya hipotermia itu tidak sadarkan diri, menggigil, ngigo dan segala macam. Tapi yang saya lihat Kak Selanya ini masih sadar. Masih sadar dalam artian dia tahu apa yang dia butuhkan dan rasakan. Setahu saya nih ya Bang Lea, mohon maaf nih kalau salah. Orang hipotermia itu kan tidak tahu lah, dia tidak sadar apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan tuh. Setahu saya tidak sadar. Mungkin Bang Ale pernah mengalami atau ada temennya gitu yang mengalami hipotermia, apakah? Kalau ngelihat langsung belum pernah. Dan ngalamin juga belum pernah, alhamdulillah. Jadi ya saya mungkin baca dari ya berita-berita. Iya, jadi setahu saya hipotermia itu tidak sadarkan diri, dalam artian dia tidak tahu apa yang dia butuhkan. Tapi Kak Sela ini dia tahu apa yang dia butuhkan. Contohnya misalnya, aku butuh oksigen, aku butuh tisu untuk ngelap ingus apa segala macam gitu kan. Dia kan dari atas kan dibawa ke tenda kan, yang ngurusin saya dan beberapa teman perempuan karena beliau kan perempuan kebetulan. Beliau ini hipotermia tapi permintaannya tuh nyata banget permintaannya. Jadi kayak dia perlu oksigen, dia perlu tisu karena ingusnya kemana-mana gitu kan. Nah saya sempat marahin dia kan, saya bilang kayak, kamu itu nggak usah mikirin hal-hal kayak gitu, yang penting kamu tuh selamat dulu gitu kan. Karena kan saya suruh istighfar apa segala macam, dan ada kejadian aneh setelah itu saya tahu ternyata di KTP-nya beliau ini adalah Katolik.
Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau beliau ini Katolik. Saya suruh istighfar Kak, istighfar biar nyebut gitu. Tapi ternyata katanya sih beliau udah mualaf kan. Dia ini saya suruh istighfar, dia tuh masih sadar, maksudnya Bang Ale, dia tuh masih sadar dalam artian ini loh, minta sesuatu yang nyata-nyata, itu yang saya bilang. Tapi yang saya lihat, Kak Bella ini tidak, mungkin hipotermia itu hanya sebagiannya aja, tapi lebih banyaknya itu ada, saya lihat sih ada yang cekek, yang kayak narik gitu sih, bukannya kayak narik gitu. Makanya mungkin di medisnya beliaunya kayak kekurangan oksigen kan. Tapi seperti yang saya lihat sih, ya itu kecekek gitu. Jadi pas itu saya itu bisa sedikit merasakan, tapi saya memutuskan untuk tidak berani berurusan dengan warga lokal, karena kalau sudah berurusan dengan warga lokal, apalagi tempatnya di atas, gitu kan, apa tuh namanya, susah ya kalau kita nanti sudah nyampe bawah dan ternyata dia ngikut, susah gitu untuk hilanginya. Nah, di situ tuh saya udah berusaha untuk sadarkan Kak Selanya, untuk Kakak sadar, tolong sadar, istighfar apa segala macam. Saya kasih minum, sudah mau dikasih minyak telon dan segala macam, sudah agak mendingan. Tapi saya memutuskan untuk keluar aja gitu, karena kayak bentrok dengan ini, saya ngap banget di dalam situ, ngap banget. Nah, pas kejadian sudah selesai, kita anggap Kak Selanya sudah sembuh, karena kan setahu kita, pengetahuan kita, kalau hipotermia sudah sadarkan, sudah oke lah ya, sudah normal. Nah, ternyata kita kan 2 malam akhirnya memutuskan untuk bermalam di Sembalun. Yang tadinya rencananya kita malam kedua mau ke Segara Anakan, kita tetap di Sembalun. Di malam kedua itu ternyata juga ada beberapa kejadian. Ternyata Kak Sela itu belum sembuh, belum sadar, jadi kayak masih ada gangguannya. Jadi ada teman saya ngalamin waktu jam 9 malam, kan sunyi ya, karena kan kayak kita capek apa segala macam, jadi pada di tenda semua. Teman saya itu ada duduk di luar, dia duduk di luar, ada plang kan, plang Sembalun itu, dia duduk di situ, dia merenung, dia ngelihat ada cahaya kan. Di Sembalun itu kan ada Sembalun 1, Sembalun 2, Sembalun 3. Kita kalau nggak salah itu ada di Sembalun 3, terus ada hutan pohon pinus sedikit, terus ada di sana ada keman lagi gitu. Kita ngecamp di Sembalun 3. Nah, di sebelah sananya itu kayak ada pohon-pohon pinus gitu, Bang. Di teman saya itu duduk di tulisan plang Sembalun itu, di bawahnya dia ngelihat cahaya di yang pohon pinus-pinus itu. Dia pikir orang buang hajat lah atau apa segala macam gitu kan, diteriakin, gitu kan, kenapa kau gitu kan, terus disamperin sama dia. Pas disamperin ke sana, itu cahaya hilang. Terus tiba-tiba ada cahaya di sebelah tendanya porter. Oh, dia pikir cahayanya pindah ke sana, kayak sorotan lampu headlamp gitu loh. Terus pas dia berpikir, kayak dia udah feeling, ini bukan orang ini, yang maksudnya yang dia samperin yang di pohon pinus itu. Akhirnya dia nyamperin yang di cahaya yang di sebelah tenda porter, diteriakin, kayak dipanggil-panggil, kenapa gitu, tendanya panitia mana, katanya gitu. Gak usah lah kau cari panitia, emang aku butuh apa gitu, si Selanya kambuh lagi, katanya gitu. Dia ada di mana sekarang gitu kan, dia masih ada di tendanya. Jadi malam itu si Sela ini ternyata belum sembuh, karena yang saya tanganin kan dia udah sadarkan diri, ternyata dia belum sembuh. Nah, disamperin sama teman saya ke tendanya, dan tendanya itu panas banget katanya, panas banget, kayak ngap. Tenda si Sela, jadi kayak nggak ada oksigen, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya kita kan malam itu sudah jam 9, jam 10 kan kita tidur, karena kan yang belum submit di hari pertama, kita mutusin untuk submit di hari yang malam itu. Jadi si Selanya ini diangkat ke tenda teman saya, diobatin apa segala macam. Oke, ini belum ada yang tahu nih kalau ternyata malam itu tuh Selanya kambuh lagi, belum ada yang tahu. Nah, kita kan, saya dan teman-teman saya kan mau submit di hari kedua nih Bang, di malam kedua. Di malam kedua saya submit. Kita udah bangun dari jam 1, udah maksain makan, walaupun tahu sendirilah kita kalau mau submit nggak ada untuk nafsu makan sama sekali. Kita makan,
Pas di hari kedua ini kan teman-teman saya masih heboh dengan keperluannya sendiri. Kalau saya kan sudah saya siapkan dari sorenya tuh. Mereka inilah ambil air apa segala macam. Nah, saya disuruh jalan duluan. Teman-teman saya kalau manggil saya kan, mak lu jalan duluan deh mak, gitu kan. Oke, saya jalan duluan. Saya jalan tuh pelan banget bang. Saya kan memang nggak bisa. Saya itu jago turun, nggak jago naik. Jadi kalau naik pelan banget gitu. Nah, pas hari itu saya jalan duluan. Saya nungguin teman saya itu jalannya cuma setapak banget. Nah, pas di yang pohon pinus itu, setelahnya ada tenda lagi, setelahnya itu kan ada pohon pinus lagi. Saya berhenti di situ. Saya buang air kecil dulu di situ, mohon maaf. Nah, saya juga ngelihat cahaya. Tapi cahayanya tuh anehnya tuh larinya ke Segara Anak, kayak lampu headlamp tapi jalan ke Segara Anak. Merinding saya. Jadi kayak saya ngelihat ada cahaya jalan, tapi bukan cahaya ya, headlamp ya. Kita mah, saya pikir mah headlamp lah. Dia jalan tapi ke Segara Anak. Kok saya mikir, kok jalan ke sana emang ada jalur gitu kan? Gitu. Kayak jalan tapi kayak ke Segara Anak, tapi sedangkan itu tuh di pinggir, kita itu maksudnya di pinggir ini. Saya merinding banget. Terus habis itu kayak saya habis buang air. Tadinya kan niatnya mau nungguin teman-teman saya nih. Oke. Saya nggak, akhirnya kayak ya udahlah, saya jalan pelan-pelan. Itu nggak ada orang sama sekali. Jadi kayak saya tuh jalan duluan. Jaraknya sama mereka itu lumayan, maksudnya lumayan lama, bukan lumayan jauh, karena kan saya jalannya pelan-pelan. Saya jalan pelan-pelan sampai ngelewatin mata air, nggak ada tanda-tanda orang naik sama sekali. Saya masih jalan pelan-pelan. Nah, di Rinjani itu kan ada kayak kayak ini loh, tali gitu loh, climbing gitu kan. Nah, itu kan tikungan jalan gini, kayak batu, kayak di balik batu tuh ada tikungan gitu. Saya naik. Di situ saya dilewatin sama 2 orang. Ya kayak ya kita kalau ketemu sama orang yang sapa-sapaan, ayo duluan ya kak, pas segala macam. Nah, tapi 2 orang ini kayak ya udah jalan aja gitu, nggak apa segala macam. Nah, pas di climbingnya itu bang, kan agak susah nih, mungkin bang Leo udah pernah ke sana, agak susah nih untuk orang kayak badan ukuran saya. Nah, tiba-tiba ada suara orang di situ, padahal nggak ada siapa-siapa. Kayak tiba-tiba ada, ayo kak saya bantuin. Saya kan kayak, hah? Kok ada orang? Perasaan tadi kayak nggak ada orang gitu kan. Saya beneran ditolongin sama 2 orang. Ditolongin untuk bisa naik ke situ. Emang abang kuat ngangkat saya? Kuat, saya kuat ngangkat. Katanya gitu kan. Terus beneran, dia hanya ngangkat dengan 1 tangan saya. Dengan berat badan saya yang segini, dia cuma ngangkat. Set, langsung saya bisa naik ke atas kan. Terus saya bilang, bang oke makasih ya. Terus saya nengok, orangnya udah nggak ada. Nah, itu saya pikir kan memang itu kan habis naik kan agak tikung gini ya bang ya. Oh mungkin mereka kalau malam kan udah di balik tikungan gitu kan udah hilang ya, nggak ada cahaya. Saya juga nggak tahu itu siapa. Terus udah gitu saya naik, nggak ada cahaya lagi nih di atas saya. Saya tetap naik pelan-pelan. Terus saya ada batang pohon ini lagi, saya duduk di situ sambil ngeliatin bulan, karena waktu itu bulannya lumayan agak bagus ya. Bagus. Saya duduk. Nah, nggak lama berikutnya ada suara orang-orang dari bawah. Ya kan, kayak itu salah satunya teman-teman saya ya kan. Terus mereka kayak, nah kok lama banget? Aku bilang gitu, enggak kok kita nggak lama, cuma briefing sebentar. Padahal itu saya mengalami proses itu tuh perasaan lama banget. Dari yang saya buang air kecil, saya ngelihat itu, saya ditolongin orang gitu. Prosesnya tuh menurut saya kayak lama banget gitu. Tapi kata mereka kayak, enggak kok cuma sebentar gitu, kita cuma briefing sebentar terus langsung naik. Sedangkan mereka ini jalannya strong lah, mereka cepet banget lah gitu kan. Udah kita naik, saya punya prinsip tidak terlalu mengejar puncak sih. Jadi kalau memang saya jam 6 belum sampai puncak, dimanapun saya nyampe, saya akan berhenti, istirahat dan turun. Nah kita kan, saya berempat, teman-teman saya di sana itu janjian untuk kita foto berempat nih di pokoknya yang ada view Segara Anak dan itu yang dari atas. Ya terus saya kan berempat dengan teman-teman saya, itu kan yang satu memang dia jago banget, dia cepet banget trekkingnya, dia udah nyampe duluan. Pas saya berhenti jam 6 itu, dia sudah kembali. Teman saya yang satu, yang 2 masih lanjutin ke atas. Nah, pas saya tanya, kok lu cepet banget gitu kan?
orang waktu gue nyampe atas tuh belum ada orang, sepi banget, gue duluan. Nah terus dia kan turun, nah lo tadi ketemu sama orang nggak? 2. Saya tanya gitu kan, karena saya kayak penasaran itu orang atau bukan. Maksudnya kalau memang orang ya terima kasih sudah bantuin saya, tapi kayak itu siapa gitu kan. Enggak, aku nggak ada siapa-siapa, gue itu nyampe atas itu paling pagi gitu, maksudnya belum banyak orang gitu. Logikanya juga sih Bang, itu kan beliau yang menolong saya itu 2 orang itu kan udah jalan duluan ya. Harusnya kalau teman saya kan di belakang nih, kalau teman saya sudah naik dan kembali turun, harusnya beliau ini lebih cepat daripada teman saya, logikanya begitu. Tapi dari saya turun, saya istirahat 1 jam tidur-tiduran di jalur itu, sampai saya turun lagi kembali ke bawah, itu saya tidak ketemu sama 2 orang yang nolongin saya itu. Saya nggak tahu itu siapa. Jadi agak iya, jadi kayak entah siapa itu. Nah, saya pikir tuh kayak 2 perempuan sama yang saya lihat di bawah itu, karena malam itu tuh perempuan itu tuh ada di tenda, bukan di tenda paling depan, yang mau ke bawah ini, yang maksudnya kan di pinggiran itu, yang mau ke arah danau ada di situ. Nah, yang laki-laki ini agak di tenda porter, agak ke sana. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, maksudnya saya yang penasaran sih sebenarnya sama 2 orang yang nolongin saya ini beneran orang atau bukan gitu sih. Kayak tapi ciri-cirinya mirip. Nggak ada ciri. Kalau yang dua ini dua-duanya laki-laki. Yang satu besar, yang satu kecil. Maksudnya yang satu badannya besar, yang satu kecil. Gitu. Nah, apakah saya kan kayak logika, maksudnya bukan logika sih, kayak apakah orang yang itu perempuan dan itu yang bukan berubah ya, menjelma kali ya, kayak ini, atau saya pokoknya masih penasaran sama 2 orang ini. Nah, singkat cerita, saya kan kembali turun. Pas saya turun ke bawah, saya sih masih kepikiran sama 2 orang ini, tapi pas saya kembali ke bawah, saya ketemu dengan Kak Sela. Kak Sela sudah mau turun karena beliau sudah submit di malam berikutnya. Nah, Kak Sela ini ternyata belum sembuh. Tapi dia Summit di hari pertama. Di malam pertama, saya justru di malam kedua. Dia turun? Jadi saya turun dari atas, dari puncak, beliau akan turun ke bawah. Jadi pas turun ke bawah itu kayak muntah, bukan muntah tapi nggak keluar muntah, kayak ya gitulah. Nah, paham kan kalau yang ini yang nyesek gitu. Nah, itu lagi berusaha dikeluarkan sama porter, salah satu porter kita. Saya bilang sama porternya, Pak, malam itu sebenarnya saya udah ngobrol sama porternya, Pak, kayaknya Kak Sela ini bukan hipotermia deh, Pak. Saya bilang gitu kan. Iya, saya juga ngelihatnya kayak gitu Kak Lili, katanya. Ini bukan hipotermia. Iya, karena kalau hipotermia itu setahu saya kalau udah sadar ya sudah gitu. Nah, mohon maaf, Kak Sela ini kan datang dengan pacarnya ya. Orang mungkin akan berpikiran yang enggak, kayak mungkin dia melakukan apa dengan pacarnya atau apa gitu. Katanya sih tidak. Karena kebetulan saat itu beliau juga lagi bertengkar dengan pasangannya. Terus pas itu tadi yang Kak Bella mau turun itu, dia kan agak mau muntah gitu, lagi berusaha diiniin sama porternya. Yang saya lihat itu kayak di ini aja Bang, dari belakang ini loh, kayak gini loh, tapi ditarik, tapi dari belakang. Jadi kayak kan dia gini, jadi kayak ketarik gitu dari belakang. Yang saya lihat, cuman saya nggak mau deket-deket, saya juga nggak mau ikut campur, seperti saya bilang tadi, saya nggak mau ada sangkut paut dengan warga lokal. Singkat cerita, Kak Selanya udah turun duluan. Saya masih nunggu teman saya yang 2 di atas. Jam 12-an saya baru turun. Nah, pas turun itu di pos 4 saya masih ngeliat Kak Sela. Dia lagi dibopong ke bawah. Saya masih mikir lagi, ini kenapa Kak Sela masih dibopong? Dan sosok yang hitam besar itu ada di situ. Sosok yang hitam itu, yang perempuan nggak ada sih, yang perempuan nggak ada, tapi yang hitam besar itu ada di situ.
Habis saya merinding. Itu posisi ke Lili udah di pos 4. Saya nyampe kan pos 4 kan di sini. Jadi kayak jalannya tuh agak naik gitu loh Bang. Jadi kelihatan dari atas kan. Oh, Kak Selanya tuh digendong gitu ke bawah, lagi digendong, berusaha digendong itu untuk dibawa ke bawah. Nah, saya ngelihat ini kan ada berapa ya? 2 atau 3 ya kayak gazebo gitu di pos 4. Itu saya ngelihat ada di situ. Sosok yang hitam besar itu, ya kan? Nah, terus udah gitu saya berhenti di situ agak lama. Nah, saya kan nggak berani ngelihat itu kan, maksudnya yang hitam itu saya nggak berani lihat ke belakang. Saya tetap duduk, hujan tuh kayak ngadep ke depan aja. Emosi saya di situ bener-bener nggak karuan, kayak kesel, pengen marah, tapi saya nggak tahu saya tuh pengen marah kenapa, saya tuh kesel kenapa, itu kayak nggak jelas aja. Entah saya kesel sama tim saya yang lelet banget atau sayanya yang lelet banget, pokoknya saya tuh emosinya nggak karuan banget di situ. Nah, akhirnya udah hampir 1 jam deh kalau nggak salah, 30 menit lebih, saya ajakin anak-anak ayo kita turun gitu kan. Nah, pas turun di pos 3 si Kak Selanya masih ada. Dia katanya makin ngedrop. Dan itu ada di situ yang hitam itu. Masih ngikuti, tapi nggak jauh dari dia itu, dari si Sela ini. Nggak jauh dari dia. Di situ masih ada di situ. Tapi yang saya lihat yang narik itu sosoknya bukan itu, perempuan yang nyekek. Oh ya. Saya nggak tahu sih, maksudnya dalam artian ini yang berusaha untuk gandolin apa ya bahasanya, yang gelendot atau tapi karena yang kejadian yang hari ini yang dia baru dari atas itu yang nyekek sama yang narik itu bukan itu, tapi itu tuh selalu ada di situ. Udah singkat cerita kan saya tetap turun, saya udah menggigil apa segala macam. Nah, kejadian kisruh yang tentang open trip itu ternyata makin parah kan. Dalam artian ternyata yang ngadain open trip itu melarikan diri. Melarikan diri ya, dia melarikan diri, tidak bertanggung jawab lah intinya dengan open trip yang dia kelola ini ya. Iya. Oke. Kak Lili, jadi pas sampai pos 3 ya, berarti dia dievakuasi sama timnya Kak Lili sendiri atau dari SAR relawan yang lain? Oh enggak, mereka Kak Selanya ini dievakuasi sama-sama anggota, maksudnya dalam arti rombongan kita. Tapi bukan tim saya kan cuma berempat dan saya fokus ngurusin tim saya yang kocar-kacir juga kan, sama teman-teman yang anggota trip itu juga. Jadi memang waktu dari bawah sampai ke atas, pas di puncak itu Kak Sela ini kan sudah drop tuh pas dari puncak. Jadi pas dari puncak itu Kak Sela ini udah dievakuasi sama tim teman-teman dari grup trip itu sih, yang mungkin memang berjiwa relawan gitu untuk membantu gitu kan. Nah, prosesnya pun sebenarnya juga nggak gampang karena kan Rinjani itu kan jalurnya pasir-pasir dan agak gitulah Bang pokoknya gitu kan. Terus membawa seseorang yang tidak ada persiapan misalnya kayak webbing atau apapun itu, yang benar-benar bawa digotong dengan tangan kosong bareng-bareng gitu kan ke bawah. Dan itu usahanya itu buat teman-teman sih terima kasih, usahanya luar biasa juga. Dari pos kan Kak Sela kan sudah dievakuasi nih, dibawa ke tenda. Kita pikir sudah sembuh, ternyata kan besoknya kan masih ngedrop. Nah, dari Palawangan sampai ke pos 4 ini tuh masih bisa jalan walaupun di... Oh, jadi nggak dipakai tandu gitu? Tidak, belum dipakein tandu. Jadi kan beliaunya kan dari puncak ke tenda itu kan dibawa nih sama teman-teman kan, kayak dievakuasi sama teman-teman dengan tangan kosong gitu kan, kayak gitu, apa adanya lah, kayak ASB lah apa segala macam. Nah, dari Palawangan ke pos 4 ini kan yang seperti saya ceritakan tadi, saya sempat ketemu, itu masih bisa jalan walaupun lemah banget. Gitu masih bisa jalan. Nah, di pos 4 ini diakalin dari pos 4 ke pos 3. Jadi dimasukin ke keril kan ada sleting bawahnya, kakinya dikeluarin, jadi benar-benar digendong sama salah satu teman kita. Jadi karena kan kita nggak ada ini, karena kan itu kan trip panitianya udah kacau nih ya Bang ya, maksudnya jadi nggak ada yang manggil tim rescue atau relawan apa segala macam gitu kan, nggak ada. Jadi kayak bener-bener teman-teman ini kayak berusaha gimana caranya membawa Kak Sela ini turun ke bawah dengan berbagai cara. Nah,
Salah satunya itu. Jadi saya kan belum tahu nih dari pos 3, Palawangan ke pos 4-nya. Nah, dari pos 4-nya ini kan saya lihat itu ya dimasukin ke keril, kakinya dikeluarin. Kan Bang Ali tahu kan? Ya. Keril itu kan ada sleting bawahnya. Kakinya di situ, jadi ininya digituin. Nah, dari pos 4 ke pos 3 ini saya nggak tahu gimana perjalanannya, tapi kata teman-teman ya itu gantian aja antara pacarnya dan teman-teman yang lain untuk ngegendong Kak Selanya ini. Nah, di pos 3-nya itu kan sudah tidak kuat lagi ya, mungkin udah kedinginan, udah kekurangan ini segala macam. Saya kan sudah ketemu dari perjalanan pos 4 ke pos 3 ini kan ketemu sama salah satu panitianya yang salah satu ininya apa tuh temennya lah ya gitu. Bukan temennya, justru salah satu panitia yang ngadain acara. Oh, si Mr. E ini? Iya, si Mr. E ini saya ketemu. Dia lenggang nggak bawa apa-apa. Ketemu saya dari pos 4 ke pos 3. Bener-bener nggak bawa apa-apa. Terus saya teriakin, kok lu nggak bawa apa-apa? Si Sela lagi ini loh, dia drop lagi, gue bilang gitu kan. Dia drop lagi, lo cepetan turun ke bawah, lo panggil tim rescue atau relawan semuanya untuk bantuin ngangkat dia. Baru dia turun ke bawah, lari gitu kan. Nah, pas saya nyampe pos 3, memang si Kak Selanya itu masih di pos 3 sih, tapi dia direbahkan, dikerubunin orang banyak itu. Ada porter juga di situ. Saya pikir kalau udah dikerubunin ya udahlah, saya nggak mau ikut campur gitu kan. Nah, saya tanya, tadi ketemu sama Mr. E nggak? Saya tanya sama salah satu yang ada di situ. Ada kok, dia malah duluan gitu. Oh, memang saya suruh duluan supaya dia manggil tim rescue atau relawan untuk bantuin ini. Kan bisa dihubungin lewat telepon. Tapi kan dia aja waktu di Palawangan aja tethering sama saya terus. Mungkin memang dia nggak ada kuota atau mungkin nggak ada sinyal atau mungkin baterainya habis, saya nggak tahu. Pokoknya dia duluan. Nah, di perjalanannya turun itu dia kan naik ojek. Nah, teman-teman makin gedek dong. Kita ini lagi ada yang sakit nih di atas. Kenapa kau turun naik ojek gitu? Mungkin niatnya dia itu mau manggil tim rescue ya kan. Nah, dari perjalanan pos 3 ke pos 2 itu saya ketemu sama tim rescue-nya. Sempat ngobrol sama tim rescue-nya. Dia nanya, "Kak, emang kenapa kok bisa ini?" Saya lihat sih bukan hipo ya, saya kan maksudnya saya bilang saya lihat bukan hipotermia gitu kan, kayak ada sesuatu lah Bang gitu kan. Nah, mungkin karena abangnya penduduk sekitar ya, jadi kayak lebih paham, oh iya Kak gitu kan. Karena Bang, kalau dia hipotermia dia nggak akan sadarkan diri dan nggak akan mungkin minta sesuatu yang nyata. Yang saya bilang tadi, contohnya minta tisu lah, mau lap ingus, minta oksigen lah, apa segala macam gitu. Tapi bisa jadi memang ada sakit lain, saya juga nggak paham gitu kan. Terus abang silakan deh buruan. Sebenarnya abangnya pengen nanya-nanya lagi nih sambil mungkin istirahat kan karena trekking hujan gitu kan. Sambil pengen ngobrol, tapi saya bilang, Bang udah Bang duluan aja, maksudnya segera karena kan mungkin memang butuh pertolongan. Sayanya juga udah menggigil banget gitu kan. Saya turun, nah pas saya sampai, saya kan naik ojek lagi nih Bang, pas turun sudah nggak kuat. Pas di tempat kandang sapi, ketemu dengan teman-teman yang lain, saya tanya, tadi ketemu sama Mr. E nggak gitu kan. Tapi tunggu dulu, di pos 2 itu sebenarnya saya ketemu sama warga lokal. Dia nanya, rambutnya gondrong, dia nanya, emang ada yang hipo ya? Ada Pak di atas, saya bilang gitu kan. Hipo beneran atau bukan, katanya gitu. Saya udah aneh nih, kok nanyanya gitu kan. Berarti sudah tahu juga nih di bapak-bapak itu kan nanya gitu. Katanya sih hipotermia, cuman saya ngelihatnya juga kayak bukan hipotermia sih Pak, saya bilang gitu. Iya saya tahu, kata bapaknya itu. Bapaknya rambutnya gondrong. Terus di pos 2 sudah ada seperti itu. Berarti kan memang apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat dan feeling saya itu kayaknya itu memang bukan hipotermia gitu. Nah, akhirnya malam itu kan saya turun, harusnya ada di homestay bareng teman-teman yang lain, tapi saya memutuskan untuk misah. Saya tahu Kak Sela ini lagi dievakuasi dari atas ke bawah, itu nyampe bawahnya itu kurang lebih jam 7 malam. Habis maghrib waktu sana, dibawa ke puskesmas, katanya sudah kritis parah.
Sudah, karena di pos 3 itu sempat sudah diinfus. Di pos 3-nya itu sudah diinfus, katanya kritis parah. Ada air masuk ke paru-paru. Katanya begitu. Untuk di medisnya ini ya? Di medisnya. Di logika saya sih masuk sih Bang. Ketika seseorang minum dan kesendak di sini, pasti akan larinya nggak tahu kemana. Secara logikanya, maksudnya kita kan minum nih, kalau kita kesendak kan bisa aja itu air larinya ke paru-paru, dan katanya secara medis itu paru-parunya banyakkan isi air, katanya gitu. Terus ada masalah yang lain, kalau Kak Sela ini naik gunung tidak sesuai dengan Simaksi, jadi harusnya beliau ini tidak dapat asuransi. Beliau ini harus bayar kurang lebih 10 juta. Tapi karena ada segala macam problem yang terjadi saat itu kan, yang KTP-nya dibawa kabur apa segala macam, akhirnya bisa diurusin dengan baik. Kak Sela bisa keluar tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, bisa selamat akhirnya, bisa sehat kembali. Nah, pas pulang pun kita kan akhirnya ada problem di waktu pulang ini, ada yang kasus yang waktu itu. Nyampe rumah saya WhatsApp lagi, Kak gimana keadaannya? Masih udah mendingan sih Kak, katanya gitu kan. Apa yang dirasakan gitu kan? Kata dokter sih ada paru-paru, airnya, paru-parunya kemasukan air. Terus Kak Sela sendiri apa yang dirasakan gitu kan? Katanya dia mimpi waktu di atas sana, waktu dia tidak sadarkan diri, dia itu mimpi disuruh stay di situ, nggak boleh pulang. Jadi kayak ya nggak boleh pulang. Ini dia merasakan mimpi atau dia kayak masuk ke dunia lain atau gimana? Katanya sih ngerasain mimpi. Yang dia rasakan? Dia rasakan mimpi. Jadi mimpinya apa? Saya tanya gitu kan. Aku nggak boleh pulang, aku disuruh tinggal di sana aja gitu. Terus budeku juga mimpi, katanya aku sudah pamit sama bude. Bude aku nggak pulang ya. Kayak bude aku pamit, pokoknya intinya gitulah. Aku pamit gitu. Itu udah sama budenya. Dalam mimpi budenya itu? Iya, dalam mimpi budenya. Nah, di mimpinya dia disuruh tinggal. Yang saya lihat dia ditarik untuk, ya mungkin kalau ditarik ya nggak boleh pulang gitu kan. Nah, ya tapi katanya sekarang sih sudah baik. Saya bilang kan kayak, Kak, mungkin bisa pergi ke ini untuk bersihin, karena kan kalau di gunung itu biasanya agak susah ya, maksudnya dalam arti bisa jadi harus syaratnya kembali lagi ke sana atau gimana, mungkin ada ini yang bisa dibersihin, karena kalau enggak nanti kan ya namanya kita bawa dari ini, takutnya kapan aja bisa kembali lagi kan. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah sehat. Sudah sehat. Masih sering komunikasi. Sekali 2 kali masih komunikasi, nanyain keadaannya gimana. Karena kan ya penasaran aja, apa yang kan saya sempat tanya, Kakak gimana sih waktu itu rasanya gimana gitu kan. Rasanya sesak nafas. Emang Kakak kenapa? Karena aku ngeliat sesuatu, aku bilang gitu kan. Kamu tuh bukan hipotermia, kayak ya ada yang iniin gitu kan. Kayak itu seperti saya bilang, kayak ada yang nyekek gitu kan. Bener sih, kalau kita dicekek kan pasti sesak nafas nggak sih? Benar. Ya. Nah, dia rasanya sesak nafas. Waktu pertama kali mendengar dari berita gitu kan, ini orang hipo dari pertama sampai dia turun ke bawah kok masih kayak gini, janggal gitu kalau menurut saya ya. Jadi kalau hipo itu ya itu tadi, dia mungkin bisa jadi kedinginan hebat, yang rancu, yang ngerasa badannya tuh nggak ada di stabil lah gitu. Kadang dia ngerasain panas atau apa kayak gitu hipo. Dan iya, setahu saya hipo tuh gitu, kalau sudah dikasih makan, mau minum itu setidaknya tenaganya sedikit membaik gitu. Tapi enggak, katanya rasanya masih kekurangan oksigen terus. Terus saya tanya, memang ada penyakit? Enggak ada, maksudnya kayak asma atau apa gitu? Enggak ada, katanya gitu. Oh ya, berarti memang benar apa yang saya rasakan, bahwa ada yang mengganggu aja yang tidak ingin beliau untuk kembali ke rumahnya gitu. Jadi tapi waktu itu kalau ini sempat ini nggak sih nanya, Kak, kenapa dia itu bisa seperti itu di situ? Apakah ada mungkin kata-kata dia yang
menyinggung warga lokal di situ Iya. atau apa perbuatan dia gitu kan? Saya ini sih sempat curiga karena kan ya itu yang saya bilang tadi bahwa dia kan datang dengan pacarnya. Ya kita hidup di zaman ya sudahlah tutup mata lah untuk hal kayak gitu. Mungkin melakukan apa atau apa segala macam. Katanya beliau enggak. Terus kalau ditanya lagi berantem aja katanya begitu kan, maksudnya saat itu tuh malah justru lagi bertengkar dengan pasangannya, hubungannya sedang nggak baik gitu. Nah tapi kalau ditanya apa tuh namanya, aduh ngeblank gue bang, apa tadi? Grepe-grepe atau dia grepe-grepe sekedar gitu? Katanya enggak. Karena yang bertanya-tanya seperti itu nggak cuma saya. Ada tour guide kita juga bertanya seperti itu, kan tour guide kita lebih dewasa ya daripada kita, mungkin lebih dituakan juga. Beliau pernah nanya juga katanya enggak, jawabannya lagi bertengkar. Kalau kita ngomong kasar, belum nanya sih ke situ bakal ngomong kasar atau enggak, karena kan kadang-kala kayak saya aja, saya juga suka kayak ngomong bercandaan kita kan kayak ngomong apa sih gitu kan. Nah kayak gitu kan bisa jadi kayak gitu, cuman ya Mungkin saya lihat sih ada kebablasan, mungkin dia lupa lah namanya kita kalau di gunung tuh kita ngomong apa gitu Ya, kan, kadang-kadang lupa nih kita, padahal nggak nyadar nih kita ngomong yang salah gitu loh, salah tempatnya gitu. yang menyinggung warga lokal atau apa segala macam. Cuman ya itulah makanya kita itu kalau mau naik gunung itu kayak harus jaga sikap, harus jaga ucapan, karena kan dunia mereka itu lebih bisa merasakan apa yang ada di hati kita. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang ada di hati kita, tapi warga lokal atau makhluk-makhluk sekitar lebih tahu, kayak merasakan apa yang ada di hati kita. Makanya saya bilang kalau saya naik gunung atau teman-teman saya naik gunung, tolong apapun masalah yang ada di bawah jangan sampai dibawa ke atas. Tapi saya sendiri mood saya rusak gara-gara warga lokal yang saya marah-marah. Saya nggak pernah biasanya bang marah-marah kayak gitu sampai saya nangis di atas, karena saking nahan emosinya supaya saya tuh nggak marah gitu tuh saya nangis. Itu tuh gara-gara ya itu, setelah saya tahu saya ada hitam dan perempuan itu. Jadi kayak mood saya bener-bener ngaco, pengen marah, pengen luapin apa segala macam, tapi berusaha saya tahan, yang akhirnya nangis itu. Jadi di sini kan kali ini menyebutkan bahwa si kedua makhluk ini, yang satu berjenis kelamin perempuan dan yang satu mungkin jenis kelamin laki-laki. Karena yang kelihatan sama kali ini hanya sosok hitam aja gitu. Hitam. Tapi nih hitamnya ini apa dia mengarah ke Mr. Genderuwo atau enggak, dia bentuknya sosoknya orang bang, tapi gede, hitam. Oh, bukan Hitam. kayak genderuwo berbulu Enggak. gitu ya? Enggak. Jadi kayak bukan orang ya, kayak panglima yang pakai kain di sini, terus ada selempangan di sini gitu. Tapi dia nggak bawa apa-apa. Gue merinding anjir. Jadi yang apa sih, kayak yang ini loh, yang ada kain di sini, ada gambaran nggak? Ada selempangannya di sini. Udah langsung dapat gambaran saya. Tapi nggak bawa apa-apa. Maksudnya Saya kayak bisa kesimpulannya mungkin nih si dua makhluk ini yang mungkin yang diceritakan oleh ada beberapa narasumber saya adalah ya penguasa di sana. Kata orang-orang, yang perempuan itu yang pakai baju gold, bukan gold sih, kayak krem kekuningan gitu loh, saya nggak tahu itu namanya warna apa, itu katanya Dewi Anjani katanya. Aduh saya merinding, mohon maaf. Itu katanya Dewi Anjani, dan yang hitam ini pengawalnya. Pengawal, betul. Kata Saya udah bisa nebak ke situ. Nah, tapi saya itu kan kalau naik gunung tuh nggak pernah cari tahu suatu tempat bang, maksudnya kayak siapa penduduk lokalnya, siapa penguasanya atau segala macam tuh nggak pernah cari tahu. Jadi ya udah naik aja gitu. Tapi setelah kejadian ini pun tuh sebenarnya saya nggak mau cari tahu juga. Cuman karena banyak kejadian-kejadian yang saya alami, yang saya diikutin itu, terus saya ditolongin orang untuk naik itu, terus sama si Kak Selanya mengalami hal itu. Jadi saya cari tahu. Akhirnya saya cari tahu. Cuman kan di media-media atau di internet apa segala macam itu kan wajahnya kan biasanya bukan wajah asli ya, yang tapi yang saya lihat perempuannya itu cantiknya, tapi cantik pucet, gimana ya, cantik tapi pucet gitu loh.
Enggak kali. Iya cantik tapi ya begitu. Tapi yang hitamnya ini nggak samar sih di saya, wajahnya samar, nggak kelihatan plak gitu, nggak, cuman hitam besar. Oke, jadi kesimpulannya mungkin gini kali Kak ya. Jadi kalau kita kemana aja, kita naik gunung atau mau traveling ke tempat yang baru, kita baru jamah, baru kita kunjungi, itu emang benar-benar sikap harus dijaga. Betul. Terus keramah tamahan kita, ucapan. Ya betul. Tunjukkan bahwa kita itu tinggal di Indonesia dengan budaya lokalnya yang khas banget. Gitu. Percaya atau nggak percaya, memang di sekeliling kita itu banyak banget seperti itu. Betul. Oke, Kak Lili, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Kak Lili, sedikit sebelum kita akhiri podcast kita. Buat teman-teman semua, terutama buat saya sendiri yang suka keluyuran ke tempat-tempat yang seperti itu, bukan ke tempat yang ini ya, maksudnya ke hutan apa segala macam, kayaknya memang betul tadi kata Bang Ale, kita itu harus permisi, harus jaga sikap, harus jaga ucapan, terutama hati kita itu harus benar-benar bersih, dalam artian mungkin kita bisa bilang, gue nggak ada masalah apa-apa kok, gue nggak ada dendam sama siapapun, tapi makhluk yang ada di sekeliling kita ini bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu, kayak maksudnya lebih peka gitu. Jadi mereka lebih paham, terus jaga sikap sih seperti tadi, kalau mau ngapa-ngapain ya permisi. Oke. Jadi buat teman-teman, jadi Kak Lili ini adalah salah satu peserta yang pada waktu akhir tahun 2021 lalu ikut open trip yang ternyata open trip abal-abal. Nah, di sini banyak banget kisah beredar, cerita beredar, berita beredar juga di sosial media, bahkan ini masuk TV loh, ditanggapi oleh Menteri Pariwisata juga, gitu. Bahwa di sini ada orang yang menelantarkan peserta. Jadi pelaku open trip ini ya. Nah, jadi di balik itu semua ternyata ada kejadian horor yang menimpa salah satu peserta. Ini si Sela ini. Nah, jadi Kak Lili, si Mr. A ini kan dia katanya udah membuat perjanjian dan waktu itu berhasil ditangkap di salah satu masjid di kota Lombok. Nah, beliau ini mau menyelesaikan masalahnya dengan perjanjian dengan damai, dengan kekeluargaan. Betul. Jadi ini udah selesai belum sih Kak tanggapannya? Katanya sih belum. Jadi kan waktu itu harusnya kan ada sejumlah uang yang harus beliau pertanggungjawabkan. Totalnya kurang lebih 34-an. Dan waktu awal-awal pas kejadian penangkapan itu sudah ada pertanggungjawaban 10 juta, dan ini masih ada kurangnya. Kurangnya itu kurang lebih 24-an. Dan harusnya sih sudah selesai di awal April, kurang lebih tanggal 2 atau 3 gitu. Tapi kata teman-teman yang lain itu belum ada. Awal April nanti Kak? Ya, sebentar lagi. Dan sebenarnya sih, ya belum ada. Nah, sebenarnya ini kan saya sudah nggak mau ikut campur lagi nih untuk urusan keuangan ini. Tapi kan teman-teman bilang kalau saya ini paling deket dengan Mister paling pawangnya katanya kan, kalau ada apa-apa kayaknya paling deket gitu. Nah, banyak drama sih sebenarnya. Mr. E ini kehilangan handphone apa segala macam, jadi nggak bisa dihubungi. Terakhir beliaunya ini hubungin saya, katanya sudah pasrah aja. Terus saya bilang kalau memang pasrah ya tanggung jawab, maksudnya dalam arti resikonya harus tanggung, katanya begitu. Tapi nggak tahu nanti teman-teman gimana, apakah akan diperpanjang ataukah akan selesai di kepolisian. Kita lihat aja nanti awal bulan. Iya, April. Awal puasa ada kisah baru. Oke, kali ini kita tutup dulu. Nah, Backpackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Acoy Lili. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Lili, terima kasih. Thank you, Bang Ale. Sama-sama. Next cerita lagi nih kalau Kak Lili yang cerita. Thank you. Sampai jumpa.